Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, di mana tutorial ini berfungsi untuk mengkonfigurasi beberapa fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Windows, baik itu Windows 7 sampai dengan Windows 11. Yang pertama adalah konfigurasi untuk uh, melakukan troubleshoot. Ya, troubleshoot itu artinya adalah ketika kita menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sistem komputer sehingga bisa kita lakukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu menggunakan uh, perintah atau informasi msconfig. Ya, caranya adalah kita bisa mengklik tombol start, kemudian di area type here search, ya, itu bisa kita tuliskan msconfig atau system configuration. Ya, kita klik di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi msconfig itu adalah uh, troubleshooting tool yang bisa digunakan untuk mendisable software atau driver dan sebagainya dari proses boot up atau dari komputer pertama kali dihidupkan, dan bisa membantu memecahkan masalah dan juga membantu kita jika ingin meningkatkan performance komputer, ya. Jadi kita bisa mengatur apa saja yang harus dilakukan sebelum komputer ini dijalankan atau dihidupkan, sehingga bisa membuat sistem komputer kita bisa lebih berjalan lebih cepat, ya. Kemudian apa-apa saja yang harus kita matikan fitur-fiturnya. Nah, di dalam konfigurasi ini bisa kita lakukan, ya. Yang pertama adalah kustomisasi startup. Nah, di sini ada startup di sini. Ya, kita klik di sini Open Text Manager. Nah, dia akan muncul. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita bisa setting ketika pertama kali komputer ini di startup atau dijalankan. Nah, ada beberapa yang sudah saya matikan dan ada juga yang masih enable. Jadi di sini kita bisa lihat statusnya adalah enable atau disable. Kemudian di sini startup impact-nya high, low, atau not measure, ya. Nah, kalau yang high ini akan mempengaruhi kecepatan komputer. Jadi buat kalian yang mungkin laptopnya atau komputernya mengalami kendala kecepatan, itu bisa kita atur melalui fitur yang ada di dalam startup ini. Ya, dengan cara apa? Mendisable aplikasi-aplikasi yang uh, kita kira itu apa? Yang kita anggap itu bisa membuat kinerja dari komputer kita ini menjadi lebih lambat. Contohnya adalah di sini saya menginstall aplikasi Wondershare. Nah, Wondershare ini statusnya adalah enable. Artinya, aplikasi ini akan berjalan secara otomatis ketika komputer ini dihidupkan pertama kali, ya. Nah, statusnya di sini enable dan dampaknya dari startup itu cukup tinggi, high. Artinya ini mempengaruhi kecepatan komputer, ya. Nah, ini bisa kita disable dengan cara gimana? Kita klik saja di aplikasinya, kemudian di sini ada fitur disable. Kita klik disable. Nah, setelah kita klik disable, maka aplikasi ini secara langsung tidak akan aktif ketika komputer ini atau laptop ini pertama kali dihidupkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang lain kita cari yang high-high, ya, yang tinggi-tinggi startup impact-nya. Nah, ada lagi IDM. Nah, ini high. Biarkan saja, kenapa? Biar dia secara otomatis running ketika saya menjalankan video atau menjalankan aplikasi untuk di-download, dia secara otomatis akan berjalan internet download manajernya ini. Kemudian Google Drive sinkronisasi. Ya, ini biarkan saja high, ya. Nah, ini Epson status monitor, ini boleh saya matikan, disable. Nah, seterusnya seperti itu, ya. Jadi kalian lihat aplikasi apa saja yang kalian anggap tidak penting, ya, untuk dijalankan dalam sebuah sistem komputer dengan tujuan untuk
mempercepat kinerja dari komputer yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian ini kita close. Selanjutnya adalah di sini ada boot ya. Nah, boot itu bisa kita coba bisa kita coba untuk aktifkan atau tidak ya. Jadi sistem boot itu adalah ketika komputer pertama kali dihidupkan, dia ingin modenya mode apa. Nah, di sini yang sering saya gunakan adalah mode save boot ya, atau save mode. Ini ketika kita checklist, kemudian kita klik OK, kemudian komputer di restart, maka komputer kita akan menjalankan secara mode save mode ya. Nah, save mode itu fungsinya adalah dia hanya menjalankan fitur-fitur secara minimal ya, artinya tidak menjalankan seluruh driver. Bisa jadi ketika kita jalankan save mode, driver printer tidak akan berfungsi ya. Nah, ini bisa untuk solusi untuk mengatasi komputer ketika komputer kita ngehang ya, tiba-tiba loadingnya lama menjalankan Windows. Itu bisa kita aktifkan fitur save boot ini untuk melakukan troubleshoot atau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di komputer kita. Seperti itu. Kemudian di sini ada services. Nah, services juga sama. Dia fitur-fitur yang bisa kita matikan seandainya fitur tersebut tidak digunakan ya. Kemudian yang sering digunakan adalah dua fitur ini, boot dengan startup ya. Jadi startup yang tadi saya sampaikan ini bisa kita matikan aplikasi-aplikasi yang kita anggap tidak penting untuk bisa dijalankan di dalam aplikasi Windows kita, seperti itu. Yang selanjutnya adalah fungsi yang kedua ya. Tadi yang pertama msconfig, yang kedua adalah kita bisa jalankan fungsi namanya dxdiag ya. Caranya klik start, kemudian kita klik di type-nya dxdiag. Ini seperti ini ya. Ada logonya seperti tanda X, kita klik ya. Nah, dxdiag ini adalah alat diagnostik yang digunakan untuk menguji fungsi direct dan memecahkan masalah video atau masalah hardware suara ya terkait. Oke, diagnostik ini dapat menyimpan file teks dengan hasil scan. Nah, ini tampilannya. Yang pertama adalah di tab sistem kita bisa melihat di sini spesifikasi dari komputer kita ya. Ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau kalian ingin melihat spesifikasi komputer kalian, itu bisa tulis dxdiag, kemudian di bagian tab sistem itu akan terlihat di sini apa saja yang terdapat di dalam komputer kita spesifikasinya. Misalkan dari operating systemnya, kemudian sistem manufakturnya, kemudian prosesornya, memorinya, ya itu akan terlihat jelas di dalam aplikasi atau dari tab sistem yang ada di dxdiag ini. Yang selanjutnya adalah display. Nah, display juga akan terlihat di sini. Display yang dipakai apa? Dia dedicated atau integrated. Nah, dedicated itu berarti dia RAM-nya berdiri sendiri, biasanya difungsikan untuk untuk membuat desain grafis. Nah, biasanya grafisnya harus dedicated. Nah, kalau integrated dia biasanya share atau terbagi dengan RAM yang terpasang di dalam sistem komputer. Kemudian ada sound dan ada input. Nah, itu ya. Jadi ada dua aplikasi atau dua fitur yang bisa kalian jalankan untuk bisa melihat, untuk melakukan troubleshoot di dalam komputer yang kita alami ada sebuah permasalahan. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.